Bisa dimulai ya anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa sehat semuanya ya. Oke. Sebelum pembelajarannya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ini? Saya. Mas Razian, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Semuanya di tempat duduk siap-siap. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mas Razian atas bimbingan doanya. Semoga berkat dari doa tadi pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir, begitu ya? Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya untuk pertemuan hari ini jam ke berapa ini? Jam ke-7 dan ke-8. Alia Daruja. Mana Mbak Alia? Oke. Angel Junita Stefani. Ya. Selanjutnya Raditya Pratna Wijaya. Razia Naufali Rajo. Ada yang belum Bapak panggil? Sudah semuanya ya? Oke, luar biasa kelas 10A. Siang-siang sepertinya ngantuk semuanya ini. Ngantuk atau lapar ini? Ngantuk kan? Biar semangat dikasih apa ini? Uang. Dikasih uang. Nanti kalau pulang sekolah minta uang jajan ke orang tuanya masing-masing. Pembelajaran kita lanjutkan. Bapak mau memberikan sebuah video motivasi agar kalian dalam menuntut ilmu pada siang hari ini tidak bermalas-malasan sehingga bisa semangat lagi dalam menuntut ilmu. Begitu ya? Kira-kira apa hikmah dari video tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Mbak Sinta? Apa Mbak? Ya, kalau perjuangan seorang ibu atau orang tua itu penting banget kayak ya berjuang banget lah buat kita. Jadi kita sebagai anak harus menghargai perjuangan orang tua. Betul sekali. Jadi tadi video anak kecil belajar dari SD loh, orang tuanya bersusah payah mencarikan peralatan sekolah agar anaknya bisa sekolah seperti yang lainnya. Jadi untuk kelas A, anak-anak kelas A ini tentunya dengan kondisi ekonomi yang lebih daripada itu, saya yakin demikian loh. Jadi harus lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, begitu ya? Sepakat semuanya ya? Oke, kita mulai belajar hari ini. Lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ada yang masih ingat bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia? Misalnya di lingkungan sekolahan, apa itu misalnya? Ya, pemilihan ketua IPM. Kalau kita di Muhammadiyah namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu salah satu bentuk sistem atau partisipasi kita sebagai warga negara di lingkungan sekolahan. Kalau di lingkungan masyarakat misalnya Pemilihan kepala desa. nah, itu pemilihan kepala desa, itu pemilihan kepala RT gitu. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, terus menguraikan landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini. Bisa dipahami ya?
selanjutnya kita ke materi inti hari ini, yaitu tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang bisa menjelaskan apa itu desentralisasi? Ada yang bisa menjelaskan apa itu desentralisasi? Ya, menurut saya desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Oke. Betul ya? Ada yang bisa menjelaskan lagi selain Mas Rajan? Mbak Rizky? Desentralisasi secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Betul sekali ya. Jadi desentralisasi itu singkatnya adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Jadi pusat memberikan suatu kewenangan kepada bawah-bawahnya atau daerah-daerahnya. Nanti itu selanjutnya disebut dengan otonomi daerah atau daerah otonom. Jadi daerah yang diberikan kewenangan oleh pusat namanya adalah daerah otonomi. Kalau sistemnya namanya adalah otonomi daerah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam slide nanti. Itu ya. Slide selanjutnya terkait otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu peta daerah mana itu? Negara mana? Indonesia. Nah, peta negara Indonesia. Pasti kalian sudah familiar ya dengan peta Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kemudian pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini, setiap daerah diberikan kewenangan sendiri-sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing, gitu ya. Pemerintah pusat boleh mengatur, tapi pemerintah daerah juga boleh membuat peraturan sendiri. Bisa dipahami ya? Oke ya, lanjut ke poin 4, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, nilai unitaris. Terus nilai apa? Nilai dasar desentralisasi teritorial. Terus? Dimensi politik, desentralisasi kabupaten atau kota. Terus yang ketiga? Prinsip nyata, tanggung jawab, dinamis. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, itu ada kesatuan, terus apa lagi? Adil dan tanggung jawab, terus penyebaran, terus apa lagi? Keserasian dan pemberdayaan. Ini adalah materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompok 1 sini, kelompok 2 ini, kelompok 3 itu. Kelompok 1 mencari materi terkait dengan penerapan desentralisasi yang terjadi di Indonesia. Kelompok 2 tentang otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang kelompok 3 terkait nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Ya. Nanti bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Boleh berhadapan-hadapan. Untuk penambahan materi kalian bisa disimak video di layar. Ada video tentang desentralisasi. Bagaimana? Mbak Dewi? Ini kita akan melakukan beberapa seperti asasnya apa namanya. Jadi kita bagi biar adil satu kelompok kerja. Jadi Mas Rajan bagian Ya. terus nanti Mbak Ada mungkin ada asas-asasnya. Bisa lagunya nanti bisa kelebihan bisa kekurangan. kekurangannya masih nanti bisa ditambahkan ya. Iya. Baik anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Siap presentasikan ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan membahas materi tentang desentralisasi. Jadi apa sih itu desentralisasi? Jadi desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas ke pemerintah atau daerah tingkat bawah. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjaga supaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya dari kelompok 3 atau 2, silakan. Oke. Ada mungkin? Ya, tidak apa-apa. Mau memberi saran atau kritikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Christine dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang tadi penjelasan Mas Raidan tentang desentralisasi. Ya. Di mana saja, di daerah mana saja akses desentralisasi diberlakukan? Jadi menjawab untuk Mbak Tata tadi. Kalau menurut asumsi saya, desentralisasi itu bisa diadakan di mana saja, asalkan tersebut berbentuk daerah tersebut berbentuk kenegaraan atau pemerintahan daerah, mungkin dari ada presidennya atau ada wali kotanya, ada kecamatan seperti camatnya atau kelurahannya atau lurahnya, sampai ke tingkat yang bawah. Penting ada urusan dari yang atas ke bawah. Ini ya, saya bantu jelaskan untuk pertanyaannya Mbak Intan tadi. Bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Di mana saja asas desentralisasi diberlakukan, otonomi daerah itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus. Misalnya ada Yogyakarta, terus ada daerah ibu kota Indonesia, Jakarta, terus mana lagi? Daerah Papua, terus mana lagi? Nah, terus sekali Aceh. Jadi ada 4 daerah yang diberikan otonomi khusus. Yang lainnya sama. Bisa dipahami, Mbak Islam? Bagus sekali pertanyaannya. Bisa dilanjutkan. Oke, akan saya tutup. Jadi terima kasih untuk pertanyaan atau terima kasih karena sudah menjelaskan mendengarkan presentasi dari kami. Kami kelompok 1 berpamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Linknya sudah saya kirim ke ketua kelasnya, Mas Ryan. Nanti silakan. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai, amanah pekerjaannya sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai semuanya. Oke. Baiklah, kita sampai di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang desentralisasi atau otonomi daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang bisa menyimpulkan? Mas Ryan, tolong disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini tadi adalah membahas tentang desentralisasi ya. Apa itu desentralisasi? Apa itu asas-asasnya? Apa kekurangan kelebihannya? Lalu kita juga membahas otonomi daerah, kekurangan kelebihan otonomi daerah, dan juga definisi otonomi daerah dan daerah pelaksana, dan contoh apa saja kegiatannya. Oke, baik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Razan tadi. Kita sudah belajar tentang kelebihan, kelemahan, sistemnya bagaimana, dimensinya bagaimana, sudah lengkap semuanya. Insya Allah pertemuan hari ini sudah selesai ya, sudah paham semuanya. Setelah memahami materi desentralisasi ini, kalian bisa lebih paham lagi terkait dengan sistem desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sragen tentunya. Begitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang apa? Kedudukan dan peran pemerintah pusat di Indonesia. Silakan dipelajari lagi materi itu di rumah. Jadi minggu depan ketika belajar PKN, kalian sudah siap dengan materi yang baru itu. Setuju ya? Setuju. Jadi tidak ada lagi alasan belum belajar Pak, lupa membawa buku Pak, tidak ada lagi seperti itu. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku kelas 10A yang luar biasa hebat ini ya.
Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.